Saudara, Israel dan Hamas mencapai kesepakatan mengenai rencana perdamaian setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki di Sharm el-Sheikh, Mesir. Negosiator dari Turki, Qatar, Mesir, dan Israel saling berjabat tangan sebagai penanda kesepakatan. Kesepakatan menandakan bahwa seluruh sandera akan segera dibebaskan dan Israel akan menarik pasukannya sebagai langkah awal menuju perdamaian yang tahan lama. Sebelumnya pada tanggal 29 September, Trump meluncurkan rencana 20 poin untuk Gaza bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Rencana ini sebenarnya diberikan tenggat waktu 72 jam, namun baru dicapai kesepakatan pada 8 Oktober kemarin. Hamas menerima rencana yang ditengahi Amerika Serikat dengan syarat perdamaian abadi dan penarikan pasukan penuh Israel dari tanah Palestina. Ada 4 poin penting dalam kesepakatan damai tahap 1. Pertama adalah Hamas dan Israel sepakat akan membebaskan para sandera termasuk para tahanan yang dijatuhi hukuman penjara sejak Perang Gaza pertama kali pecah pada 7 Oktober 2023. Yang kedua adalah penarikan pasukan Israel dari zona perang di Gaza. Ketiga, Hamas meminta dalam 5 hari setelah kesepakatan dijalin, setiap harinya ada 400 truk bantuan diizinkan masuk. Poin lanjutan pada kesepakatan tahap 1 adalah warga Gaza yang mengungsi akibat agresi Israel sesegera mungkin kembali ke daerahnya. Baik Hamas dan Israel meyakini tahap 1 pertukaran akan dimulai pada Senin mendatang 13 Oktober 2025. Dan terkait dengan kesepakatan damai, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia akan mempertimbangkan mengunjungi Timur Tengah akhir pekan ini. Trump berkata negosiasi berjalan dengan baik. Trump menyebut akan datang ke sana bertepatan pada saat sandera dibebaskan. Just dealing with people from the Middle East, Arab people and other people on the potential peace deal for the Middle East. Peace for the Middle East, it's a beautiful phrase, and we hope it's going to come true, but it's very close, and they're doing very well. I may go there sometime toward the end of the week, maybe on Sunday, actually, and we'll see, but there's a very good chance. Dan usai ada pengumuman bahwa Hamas dan Israel menyetujui gencatan senjata, beberapa serangan Israel di tanah Palestina masih terus terjadi. Beberapa ledakan dan kobaran api dilaporkan, terutama di wilayah Gaza Utara. Saudara, dunia menyambut langkah bersejarah atas kesepakatan damai antara Hamas dan Israel yang akhirnya tercapai. Namun di balik sukacita ini muncul pertanyaan besar, bagaimana jaminan hukum internasional agar kesepakatan ini bukan hanya janji semata? Dan apakah Israel akan konsisten menyepakati perjanjian? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, selamat malam. Selamat malam. Dan ada juga Marisa Noriti, relawan Mercy di Gaza. Selamat malam waktu Indonesia, Mbak Marisa. Selamat malam, saat ini saya masih di aman ya Mbak ya. Oh, masih di aman, oke. Baik, saya mau ke Prof Hikmahanto dulu. Prof, dengan kesepakatan tahap pertama gencatan senjata, apakah pertanyaannya kesepakatan ini benar-benar 100% akan terwujud untuk Israel dan Gaza? Ya, ini sangat bergantung pada Israel ya. Saya sih tadinya berharap bahwa dengan adanya kesepakatan yang dibuat, walaupun kita tahu akan baru mulai hari Senin nanti, namun demikian serangan-serangan Israel sepatutnya dihentikan karena menunjukkan gestur bahwa Israel betul-betul ingin menjalani masa perdamaian ini. Tapi kita tidak tahu. Jadi ini yang kita khawatirkan, bahwa dari pihak Israel terus menyerang sampai katakanlah pukul 00 hari Minggu ya, waktu setempat gitu ya, sebelum masuk 00:01 hari Senin. Kalau misalnya seperti itu, ini gestur yang tidak baik. Itu yang pertama. Hal yang kedua, sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks kesepakatan ini, pertanyaannya siapa yang akan mengawasi?
Nah, yang mengawasi itu harusnya masyarakat internasional. Dan di sini kalau kita lihat di 20 poin yang disampaikan oleh Presiden Trump, proposal, itu harusnya akan dibentuk yang namanya ISF, International Stabilization Force, di mana Bapak Presiden pada waktu pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah memiliki komitmen untuk menyumbang sampai dengan 20.000 pasukan, bahkan kalau perlu lebih. Nah, tapi ISF ini tentu diisi oleh pasukan-pasukan dari negara-negara Timur Tengah dan kemudian juga negara yang berpenduduk Islam seperti Indonesia dan kemudian juga Turki. Jadi saya berharap bahwa ini segera ada di lapangan untuk menjaga perdamaian ini. Dan yang ketiga, Berarti artinya belum cukup ya Prof ketika Presiden Trump berencana juga akan langsung mengunjungi dan melihat langsung bagaimana gencatan fase pertama ini? ya, kalau Presiden Trump mungkin dia ingin secara simbolis akan menerima para sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Jadi dia lakukan mungkin hari Minggu jam 00.00 itu tadi. Nah, jadi itu yang dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa saya ini berhasil dalam mendamaikan Hamas dengan Israel. Tapi terpenting sebenarnya adalah bagaimana rakyat Palestina bisa tetap hidup terbebas dari serangan-serangan sampai jam 00 itu. Dan kemudian juga kita berharap jam 00 itu bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina segera masuk. Bantuan-bantuan kemanusiaan, bantuan makanan, minuman, semuanya harus masuk. Dan yang dijanjikan juga bahwa rakyat Palestina bisa kembali dari pengungsiannya ke tempat-tempat semula. Nah, kita akan tanyain langsung juga ke Mbak Marisa. Mbak Marisa, seperti apa sih respon dari warga Palestina menyambut soal kesepakatan tahap pertama gencatan senjata Israel dan Gaza ini? Ya, baik. Rakyat Palestina menerima kabar tentang ceasefire ini tepatnya sekitar jam 12 malam waktu Gaza, di mana saat itu mereka dalam keadaan tidur dan juga banyak dari warga Gaza yang tidak terkoneksi dengan internet seperti itu. Akan tetapi mereka sejak tadi malam di beberapa lokasi telah menunjukkan antusiasmenya menyambut dengan sangat gembira ceasefire ini dengan merayakan turun ke jalanan, dan bahkan per hari ini juga kami mendapatkan informasi dari teman-teman kami di Gaza bahwa mereka sangat berbahagia dan memiliki harapan lagi untuk melanjutkan kehidupan mereka yang telah hancur. Tapi mereka sangat optimis bahwa ceasefire ini insya Allah akan terwujud seperti itu. Tapi Mbak, sebenarnya mereka pada saat warga di sana memang percaya begitu, apakah memang 100% benar-benar berharap sekali untuk bahwa akan terwujud ini gencatan senjatanya, mengingat beberapa waktu lalu kan juga sempat ada gencatan senjata begitu, tapi kemudian ada agresi lagi, ada serangan lagi. Nah, tapi kalau kali ini bagaimana? Iya, mungkin karena mereka dalam situasi yang sudah sangat exhausted, sangat lelah. Bagi mereka ini satu-satunya harapan untuk bisa melanjutkan kehidupan lagi. Jadi mereka sangat antusias menyambut apa yang terjadi saat ini. Walaupun seperti yang kita ketahui, penyerangan masih berlangsung di beberapa tempat, tapi secara keseluruhan itu suasananya relatif calm dan masyarakat Gaza merayakan dengan caranya sendiri. Ada yang merayakan dengan keluarga, dengan duduk bersama menikmati menu yang biasa mereka gunakan untuk perayaan seperti manisan, dan mereka merayakan tersebut dengan sangat antusias, walaupun tetap masih ada kepedihan di hati mereka karena 2 tahun genosida Israel di Gaza ini bukanlah hal yang sangat mudah bagi warga Gaza. Akan tetapi mereka menyambut optimis tentang ceasefire ini yang menurut informasi dari warga lokal akan berlaku efektif, benar-benar efektif nanti sore ini sekitar jam 4 ketika pihak Israel melakukan pertemuan dengan pemerintahannya. Seperti itu, Mbak. Oke, Prof, kan ada dibilang katanya akan ada pertukaran untuk sandera ini 72 jam ya waktunya. Sebenarnya kalau dilihat sebenarnya apakah memang 72 jam ini harus ada pertukaran, kemudian juga bala bantuan langsung masuk, sandera-sandera dibebaskan, Israel tarik pasukan, atau
harus ada step by stepnya atau langsung aja semuanya dilakukan sesegera mungkin? Ya, ini kalau menurut saya fase pertama ini harus dijalankan itu semua pada hari Senin ya, jam 00 karena itu kesepakatannya. Jadi segala sesuatu sebenarnya sekarang ini persiapan-persiapan untuk melakukan agar jam 00 itu bisa dilaksanakan. Nah, tentu sandera-sandera yang ada mungkin ada di berbagai tempat itu harus dikumpulkan pada satu titik lalu kemudian akan diserahkan. Termasuk juga mungkin yang diminta adalah jenazah-jenazah yang ada di pihak Hamas. Tetapi juga pada saat yang bersamaan itu konvoi-konvoi mobil bala bantuan itu harus juga sudah siap untuk segera memasuki wilayah Gaza. Jadi kalau menurut saya itulah yang disepakati oleh kedua negara dalam bentuk fase pertama ini. Jadi kalau misalnya ada serangan-serangan ini menjadi pertanyaan gitu, apalagi yang mau diserang karena segala sesuatu ini kan Sudah ada kesepakatan gitu ya, dipersiapkan. Prof ya? Sudah ada Oke. kesepakatan. Nah, Tinggal sekarang masalahnya mengumpulkan itu semua sehingga jam 00 itu bisa dilakukan. Oke, nah pertanyaan pada saat Presiden Trump juga bilang tahap pertama ini adalah kuat, tahan lama dan juga everlasting peace atau abadi. Pertanyaannya apakah benar gencatan senjata ini akan abadi, artinya tidak akan ada lagi serangan-serangan? Usai jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Prof, saya ingin bertanya sebenarnya kan ini kan perang Israel dan juga Gaza sudah terjadi 2 tahunan ya Prof ya. Nah terus pertanyaannya adalah tiba-tiba setuju fase pertama gencatan senjata yang kemudian diinisiasi juga salah satunya oleh Amerika Serikat. Sebenarnya kesepakatan atau deal-deal apa sih yang sehingga membuat kedua negara ini sepakat untuk melakukan gencatan senjata? Ya menurut saya Hamas maupun Israel mungkin sudah lelah juga. 2 tahun mereka sudah banyak menguras tenaga, bahkan dari pihak Palestina, dari pihak Hamas, tanda kutip ya, banyak rakyat yang menjadi korban dan mungkin dari pihak Hamas tidak bisa melihat itu. Sementara dari pihak Israel selain uang yang harus keluar banyak, mereka juga pemerintahannya mendapat kritikan dari rakyatnya, karena selama perang ini terjadi, rakyat mereka ketika mereka keluar negeri itu selalu dipersalahkan oleh warga dunia. Oleh karena itu mereka mendorong agar Israel, pemerintahan Netanyahu mau menerima apapun kesepakatan yang dibuat oleh Presiden Trump. Dan ini akhirnya dapat, dan dua-duanya perlu untuk menyelamatkan muka. Jadi kalau dalam konteks seperti ini kan tidak ada yang merasa menang atau merasa kalah ya. Karena ini mengikuti apa yang dikehendaki oleh masyarakat dunia agar mereka berdamai, dan ini alhamdulillah sudah terjadi. Tapi pertanyaannya berikutnya, apakah gencatan senjata ini juga bisa mengartikan bahwa negara Palestina akan berdiri? Ya, kalau kita lihat dari proposal 20 poin dari Presiden Trump, itu di poin 20 kalau saya tidak salah, itu disebutkan di situ bahwa didorong agar Israel dengan Palestina itu melakukan komunikasi-komunikasi yang pada ujungnya nanti walaupun nggak disebut sebagai Palestina merdeka, tapi tercapailah yang disebut sebagai Palestina sebagai sebuah negara merdeka di mana Israel dia harus keluar dari tanah Palestina yang sekarang ada. Oke. Mbak Marissa, pada saat nanti akan rencananya dimulai pada hari Minggu ya, pukul 00 begitu untuk gencatan senjatanya. Apakah sekarang ini dirasakan sudah mulai bantuan ini sudah mulai bisa masuk atau justru memang masih mengalami yang namanya terjadi perang atau mungkin ada senjata di mana-mana? Saat ini untuk bantuan belum terjadi perubahan yang signifikan ya, tapi beberapa hari belakangan memang sudah banyak bahan makanan yang membanjiri pasar Gaza, tapi masih perlu lebih banyak lagi agar bisa membuat harga bahan kebutuhan pokok di Berarti Gaza artinya sebelumnya tidak seperti ini ya Mbak? Sebelumnya dengan terbatas Mbak, per hari itu paling hanya 50 truk dan itu include dari komersil dan humanitarian seperti itu. Dan bahan makanan sudah lumayan tersedia tapi harganya masih cukup tinggi, tidak terjangkau oleh sebagian besar warga Gaza seperti itu Mbak. Dan kita harapkan mungkin beberapa hari ke depan seperti yang disampaikan bahwa salah satu bagian yang disepakati di ceasefire itu masuknya bantuan kemanusiaan dan border dibuka sehingga bantuan kemanusiaan bisa mengalir
dan mencukupi kebutuhan warga Gaza kurang lebih 500 sampai 600 truk per harinya seharusnya. Selain dengan bala bantuan atau mungkin bantuan-bantuan makanan-makanan sudah mulai ibaratnya sudah semakin dipermudah ya daripada sebelum-sebelumnya ya Mbak Marisa ya. Tapi bagaimana dengan juga warga Palestina kalau sebelum-sebelumnya kan ya mungkin pasrah begitu ya dengan apa yang terjadi begitu. Nah, apakah sekarang juga mungkin memupuk harapan memulai lagi misalnya sekolah ataupun pekerjaan yang kemudian membuat harapan itu dapat segera terwujud untuk bisa kembali hidup normal lagi setelah 2 tahun? Ya, mereka sangat menanti-nantikan kesempatan itu. Bahkan saat ini walaupun lintasan untuk dari utara ke selatan itu belum bebas dari tentara Israel. Tentara Israel masih ada di beberapa posisi. Netzarim, mereka sudah tidak sabar untuk kembali ke rumahnya dan memulai kehidupan mereka dari awal lagi, kembali ke kehidupan normal, membangun rumahnya lagi, bersekolah dan melakukan pekerjaan mereka seperti biasa sehari-harinya. Mereka sangat menantikan suasana kehidupan yang dulu sangat damai di Gaza, seperti itu, Mbak. Oke, Prof, kalau misalnya Presiden Trump kan berkata bahwa tahap pertama gencatan senjata ini adalah kuat, tahan lama dan juga everlasting peace atau alias abadi. Pertanyaannya apakah ini bisa memang benar-benar abadi nih? Ya, menurut saya bisa saja ke arah sana karena kan ini sebentar lagi harusnya ada pemerintahan transisi ya. Pemerintahan transisi yang menurut proposal Trump akan Dewan Penasehatnya diketuai oleh Trump. Tapi saya berharap pemerintahan transisi ini tidak dikepalai oleh Tony Blair karena trauma Inggris ini kan yang memulai masalah Israel Palestina ini satu. Yang kedua bahwa Tony Blair ini punya lembaga yang terafiliasi dengan Israel. Saya mendorong kalau mungkin Bapak Presiden bisa mengontak Presiden Trump dan mengusulkan warga Indonesia yang menjadi kepala pemerintahan. Contohnya seperti Pak Yusuf Kala mungkin ya, karena beliau sudah punya pengalaman di pemerintahan dan lain sebagainya dan bisa diterima oleh masyarakat Palestina saya yakin karena beliau juga yang menginisiasi rumah sakit Indonesia di Palestina. Nah jadi ini yang perlu dilakukan dan yang kedua adalah adanya pasukan yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo itu harus masuk dan kemudian menjaga peace-nya ini ya. Jadi kayak peacekeeping tapi ini bukan dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tetapi disepakati oleh negara-negara yang ada di Timur Tengah dan negara yang berpenduduk Islam terbesar. Nah jadi mudah-mudahan fase yang berikutnya ini yang kita nanti dan kita perlu kawal. Awal yang bagus untuk fase pertama gencatan senjata di Gaza antara Hamas dan juga Israel supaya nanti tapi yang terpenting adalah juga bagaimana pengawasannya ya supaya ini bisa benar-benar abadi begitu. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana dan juga Mbak Marisa. Selamat malam waktu Indonesia. Terima kasih. Selamat malam.